Oke, ya. Nah, secara umum KD kita itu adalah menjelaskan dan menentukan persamaan trigonometri ya. Mungkin ada typo di situ. Lalu kita memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke. Ya, ini. Nah, kira-kira nanti diharapkan siswa bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ya di konsep persamaan nanti. Oke. Nah, apa yang membedakan dari bentuk trigonometri yang sebelumnya yang ini ya, bahwa kita di jaringannya tidak stabil. Himpunan penyelesaian dari suatu persamaan yang disajikan dengan persamaan trigonometri. Nah, pada umumnya kita gunakan batasan ya, jadi tidak terbuka ya. Dia terbatas di interval tertentu. Nah, dua hal yang perlu kalian familiar itu adalah kadang soalnya disajikan dalam bentuk pi radian atau dalam derajat ya. Jadi kalian harus terbiasa dengan kedua bentuk itu ya. Oke. Kita masuk ke yang paling sederhana, mungkin kita review sedikit ya. Masih ingat persamaan kuadrat ya? Masih ingat nggak persamaan kuadrat? Pak. Masih ingat ya? Jangan-jangan ada yang udah lupa ini menyelesaikan persamaan kuadrat. Udah lupa? Belum ya? Masih ingat ya? Persamaan kuadrat? Masih, Pak. Oke, jadi persamaan kuadrat contoh 2x kuadrat kurang 3x plus 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah gimana ini? Yuk, kita review sedikit. Ya, apa penyelesaiannya, Nak? Adalah dalam kurung 2x kurang 1 dan kurang 1 ya. Lalu di sini 2x kurang 1 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Lalu kita buat misalnya 2x sama dengan 1, x sama dengan 1. Ini masih bisa diterangkan lagi jadi x sama dengan setengah. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya adalah setengah dan 1. Kan gampang ya, Nak? Bisa kira-kira? Masih ingat ya bentuk persamaan kuadrat ini? Oke, lalu kalau misalnya kita mencari misalnya x kuadrat kurang 3x ya, kurang 4 sama dengan 0, maka ini bisa diubah menjadi apa ini? X kurang 4 dikali x tambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Ini x kurang 4 sama dengan 0, atau ya bisa juga di beberapa buku buat begini ya. X tambah 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 4, x sama dengan minus 1. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 1 dan 4. Nah, oke. Berikutnya contoh lain ya. Terkait persamaan kuadrat juga. Misalnya soalnya itu adalah kita buat yang contoh x kuadrat kurang 4x kurang 3 sama dengan 0. Nah, gimana menyelesaikannya nih? Oke. Gimana cara memfaktorkannya? X kurang 3 kali X kurang 1, Pak. X kurang 3. Salah. Salah tuh. Salah, Pak. Salah. Salah ya. Terjebak ini. Jadi Bapak sengaja ini bukan tambah 1 ini. Ini kurang 3. Yuk, ya silakan. Gimana ini? Yuk, ada yang punya ide gimana cara memfaktorkannya barangkali? Ayo, suara Pakai rumus ABC, Pak. memfaktorkan, nak? Bukan pakai rumus ABC. Gimana cara memfaktorkannya itu, Bapak bilang?
Nah, kita mungkin buat ini X kuadrat. Buat jadi kuadrat sempurna, Pak. X kurang 4 kurang 3 sama dengan 0, kan gitu ya. Memfaktorkan, nah kita nggak mau kuadrat sempurna ini. Kita mau memfaktorkan dulu. Ya, berarti ini jadi X kurang 2 dikuadratkan, dikurang 7, atau akar 7 kuadrat gitu ya. Jadi kita punya X kurang 2 plus akar 7 dikali X kurang 2 kurang akar 7. Nah, gini ya. Lalu kita dapat misalnya X kurang 2 plus akar 7 sama dengan 0, atau X kurang 2 kurang akar 7 sama dengan 0, atau X sama dengan 2 kurang akar 7, atau X sama dengan 2 plus akar 7. Maka penyelesaiannya adalah 2 kurang akar 7 atau 2 plus akar 7. Oke. Itu ya, itu contoh pemaktaran dengan memunculkan apa namanya? Kuadrat sempurna ya, dimunculkan bentuk kuadrat di sini ya. Ada cara lain ya, barangkali. Ya, misalnya gini, kalau kita ingat barangkali sewaktu kita mencari yang paling dasar ya, kita upayakan dua bilangan kan, misalnya berarti bilangan itu misalnya P dan Q. Kita mau mencari P dan Q, ya P dan Q yang memenuhi dua kondisi. Pertama, P tambah Q-nya itu minus 4, dan yang kedua, P kali Q-nya itu adalah minus 3 gitu ya. Nah, kebetulan kita nggak temukan bilangan bulat yang memenuhi itu ya, atau bilangan rasional yang memenuhi itu. Jadi kita mungkin sedikit harus bekerja lebih keras. Nah, coba gimana caranya kita mau memunculkan angka 4 ini, menghasilkan angka 4. Nah, bisa loh seperti ini. Misalnya kita lihat ya, kalau seandainya kita buat P-nya itu adalah U kurang 2. Ya, bisa? U kurang 2. Atau kita bilanglah minus 2 plus U. Nah, yang satu lagi, si Q-nya kita misalin minus 2 kurang U. Kalau ditambahkan, apa hasilnya? Benar nggak hasilnya ini 4? Kan kita di waktu memfaktorkan ya, waktu kita memfaktorkan, kita berusaha mencari P dan Q. Nah, ya. P dan Q supaya P tambah Q-nya itu minus 4 dan P kali Q-nya itu minus 3. Seandainya kita modifikasi ini, P-nya itu kita misalin minus 2 plus U. Ya, ini U. Lalu Q-nya kita misalin minus 2 kurang U. Nah, seperti ini ya. Barangkali benar nggak P tambah Q itu 4? Minus 4. Benar nggak? Kalau kedua bilangan ini hasilnya adalah apa tadi? Minus 4. Benar ya? Ya, minus 2 tambah U, minus 2 kurang U, minus 2 tambah minus 2, minus 4, plus U kurang U, 0. Benar ya? Lalu berarti kita tinggal mencari U-nya berapa, ya. Ketika mencari U-nya berapa, kita lihat, oh ternyata kalau dikalikan hasilnya minus 3. Kebetulan kalau kedua bilangan ini dikalikan, hasilnya cukup mudah. Itu adalah 4 dikurang U kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti U kuadrat sama dengan 4. Nah, 4 kurang, jadi tambah ya. 7. 4 tambah 3, 7. Jadi U sama dengan akar 7 di situ ya. Plus minus ya barangkali. Untuk hal ini plus minusnya sudah diperoleh ini ya. Jadi kalau diambil plus, berarti ini yang jadi tambah akar 7, ini kurang akar 7. Kalau diambil minus, ini jadi kurang akar 7, ini akar 7. Jadi terserah kita mau ngambil yang positif atau ngambil yang negatifnya sebagai U. Itu ya, hasilnya akan sama saja. Jadi kita punya dua bilangan itu, P tambah Q minus 4 dan P tambah P kali Q minus 3 itu adalah ini minus 2 tambah akar 7 dan
minus 2 kurang akar 7. Sehingga faktornya adalah X kurang minus 2 tambah akar 7 dikali X kurang minus 2 tambah akar 7. Oh, sorry, bukan ya. Jadi faktor-faktornya itu adalah, oke ini ya, X kurang 2 tambah akar 7 dan X kurang 2 kurang akar 7. Nah, sama ya hasilnya. Balik ke sini. Nah, sangat banyak strategi yang bisa kita terapkan untuk memfaktorkan bilangan. Ya. Memfaktorkan bilangan ini diperlukan ketika kita ingin menyelesaikan suatu persamaan. Nah, contoh lainnya mungkin misalnya kita punya soal ya, misalnya kita punya soal seperti ini ya. Tentukan nilai X yang memenuhi, nah kira-kira gitu ya. Tentukan nilai X yang memenuhi, mungkin bentuknya agak aneh gitu ya. Misalnya entah berapa lah bentuk akar pangkat 3. Nah, kita akan berusaha menyelesaikannya dengan memfaktorkan supaya jadi lebih sederhana kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya kita kan tidak membahas konsep yang lebih jauh seperti itu ya. Kita ingin fokus ke konsep bagaimana persamaan trigonometri sendiri ya. Bagaimana persamaan trigonometri itu? Oke. Nah, kita mulai dari yang sederhana. Nah, masih ingat nggak ya? Apakah kalian masih ingat kalau bagaimana bentuk, nih kita perlu harus tahu ya, bentuk fungsi. Oke. Fx sama dengan misalnya sin gitu ya, sin X. Nah, itu ya. Masih ingat nggak gimana fx sin X atau cos X? Nah, bagaimana itu ya? Kita perlu ingat bahwa grafik sin X fx adalah sin X, dia itu kan begini ya, periodik ya. Paham? Ada yang bisa jelaskan? Oh, Bapak bilang aja. Kalau ditanya nanti nggak ada yang bisa ini. Saya beri, apa yang dimaksud dengan periodik? Apa yang dimaksud dengan periodik, saya beri? Jarak satu gelombang Hah? dari Bagaimana, Nak? jarak satu gelombang pada sumbu X-nya, Pak. Oke. Ada yang bisa, oh Bapak, ada yang tahu formula periodik itu bagaimana? Formula ini Bapak tanyalah. Satu bukit satu lembah, Pak. Bukan itu. Bukan itu. Ada yang tahu formula dari fungsi periodik itu apa? Stephen lah, Stephen. Gimana? Periodik itu maksudnya gimana, Stephen? Fx periodik. Nah, jika apa? Terdapat misalnya K bilangan real sehingga apa? Kapan dia dikatakan? F sama dengan Fx. Fx sama dengan F apa? Bagaimana? F X tambah K sama dengan X. Sebutlah ini K ini adalah periodiknya. Untuk, nah ini ya, untuk semua X bilangan real. Jadi itu periodik. Nah,
sifat periodik ini membuat kita mengetahui, ya, andai kita tahu bahwa grafik sinus X di kuadran pertama sampai 4, ya, maaf ya, ini udah kelewatan. Barangkali seperti ini. Alah, susah. Maka dia akan kembali ke posisi yang sama. Maka bentuk ini akan berulang setiap K. Ya, kan seperti ini ya. Nah, kalau ini kita punya grafik sinus X seperti ini untuk X dari antara 0 sampai 2pi, ya, maka sebelumnya juga bentuknya akan seperti itu. Nah, ya. Dari sini akan seperti itu juga, sama bentuknya. Itu yang dikatakan sebagai periodik ya. Nah, setelah itu pun juga sama, begitu ya. Jadi dia selalu berulang. Sifat periodik ini dimiliki kalau objek fisiknya itu adalah gelombang ya, barangkali. Makanya kalian bisa sebutkan itu ada satu bukit, satu lembah. Nah, oke, apa yang dimaksud dengan persamaan trigonometri ya? Jadi kita dalam fungsi trigonometri kan misalnya fx sama dengan m gitu ya, maka kita mau mencari M ya, yang memenuhi persamaan ini. Ya. Akibatnya kalau kita punya sinus X, ya, sinus X sama dengan M misalnya, maka X-nya berapa? Gitu ya. Kita lihat. Nah, bisa saja nilai dalam satu periode ini, satu periodik, ya, coba diperhatikan dalam satu interval ini, ya. Dalam satu interval ini, katakan kita punya M, nah, hanya dalam untuk aja lah, untuk X diantara 0 sampai 2pi. Ada berapa banyak dia? Atau barangkali dari 0 sampai, enggak sampai gini. Ada berapa banyak M yang memenuhi? Kemungkinannya ada berapa? Coba silakan Bapak minta pendapat dari anak kita, siapa ini yang bisa ini? Andri, ayo Andri. Sin X sama dengan M. Ada M-nya nih bilangan real bebas ya. M bilangan real. Maka kemungkinannya ada berapa Andri? Hanya di interval dari 0 sampai 2pi, tapi 2pi-nya nggak termasuk ya. Yuk, silakan Andri. Ada berapa kemungkinan jawabannya? Berapa Andri? Oke, mungkin jaringan terganggu. Bagaimana dengan Timothy Tauruk? Ayo, menurut kamu Timothy, berapa banyak kemungkinannya? Nilai X, ada berapa banyak di X yang mungkin menjadi hasil dari persamaan sin X sama dengan M gitu? Ada berapa? Juga jaringannya terganggu, barangkali kita ganti lagi. Aduh, wow, kalian nonton apa di situ? Fokus dulu ya. Pogi. Ada berapa kemungkinan hasil X? Ada berapa banyak? Ada berapa kasus dia? Bisa A,
Ada 3 kasus, saya coba saya sebutkan apa aja. Bisa bagaimana? Hai Pogi. Pogi. Menurut saya banyak, Pak. Saya nggak tahu cara menentukan itu. Kemungkinan yang berbeda, banyak X yang berbeda yang mungkin gitu. Paham nggak maksud pertanyaan Bapak? Variasi kemungkinan banyak X. Ada berapa? Halo Pogi. Coba sampaikan sedikit. Iya, Pak. Nah, bagaimana menurut kamu? Saya tidak tahu, Pak. Menurut saya, Pak. Menurut saya yang di X-nya itu yang di kuadran 1 dan kuadran 2, Pak. Tapi saya tidak tahu berapa kemungkinan X-nya, Pak. Banyak, bukan kemungkinan X-nya. Banyak, tahu banyak, beda banyak dengan X. Bapak nggak nyari X-nya. Kemungkinan banyak X yang memenuhi. Bukan X-nya. Pak, Ya, coba ini menurut saya ya, Pak. Saya kurang tahu ini salah atau tidak. Ya, menurut saya ada 180 kemungkinan banyak X-nya. dalam satu persamaan bisa jadi 180 penyelesaian gitu. Contoh tadi ini. Di sini ada berapa banyak kemungkinan penyelesaiannya? Kemungkinan penyelesaian ada berapa banyak? Kalau persamaan kuadrat. 2, Pak. 2, Pak. Kok bisa jawab itu? 2, Pak. 2, Pak. Ya ini sama aja. Ini gimana? Apa bedanya dengan ini? Cuman kalau di persamaan kuadrat kita menentukan banyaknya bisa 2, bisa 1, bisa 0, ditentukan oleh apa namanya? Apa yang menentukannya? Yang menyebab diskriminan. Ah, itu diskriminan. Jadi ketika kita bicara tentang persamaan, kita akan berusaha mencari yang namanya behavior, ciri khas. Ini penting untuk kalian pahami sehingga kalian ketika mengerjakan soal persamaan kuadrat, oh saya kok nggak ketemu jawabannya, apa penyebabnya? Saya tidak ketemu dari tadi faktor-faktornya, apa penyebabnya? Itu ada menganalisis namanya. Nah, sama seperti ini, hal-hal seperti itu dibutuhkan. Konsep dasar ini diperlukan supaya kalian paham ciri khas dari persamaan trigonometri itu apa. Gitu ya. Makanya Bapak mulai dari satu hal yang sederhana. Kalau kita punya persamaan sin X sama dengan M, ya, sin X sama dengan M, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2pi. Maka banyak kemungkinan X yang memenuhi adalah, halo anak-anak, sepertinya jaringan Bapak bermasalah, maaf ya nak. Oke, coba Bapak setting dulu ya. Oke, ya. Halo, bisa dengar suara Bapak nak? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kita kembali ke tadi. Jadi banyak kemungkinan jawabannya itu hanya ada bisa 0, tidak ada. Ya, bisa 1 atau tunggal. Ya. Atau bisa 2. Nah, coba
Ya, kita lanjutkan. Kapan dia tidak ada? Nah, ini penting supaya kalian paham ketika menjawab soal persamaan trigonometri analitika. Oh, tidak ada jawabannya. Ngapain dicari? Nah, kalian bisa kasih tahu argumennya kenapa. Nah, kapan dia tidak ada? Saat kapan? Saat apa, nak? Saat kapan dia tidak ada? Saat bagaimana? Ya. Valentino, bagaimana kira-kira kapan dia tidak ada, Valentino? Kapan nggak ada penyelesaian dari sin X sama dengan M? Saat nilai M bagaimana? Halo, Valentino. Saat Halo, Valentino, bisa dengar? Kapan tidak ada penyelesaian dari sin X sama dengan M? Kapan, Ojias? Tidak ada. M lebih besar dari 1 sama M lebih kecil dari minus 1, Pak. Ya, M lebih kecil dari minus 1, lebih kecil dari minus 1, atau M lebih besar dari 1. Nah, begitu ya. Nah, kapan dia tunggal? Saat M sama dengan minus 1, atau M-nya sama dengan 1. 1, Pak. Nah, kapan dia dipastikan ada 2 penyelesaian? Ya. Untuk interval itu ada 2 penyelesaian, yaitu saat M di antara minus 1 sampai 1-nya. Ciri-ciri ini dapat dijadikan dasar ketika kita menyelesaikan persamaan trigonometri, ya. Sehingga ketika kita diberikan persamaan, ya, persamaan trigonometri, kita bisa langsung menyimpulkan paling awal lah. Paling tidak kita tahu, oh, ini penyelesaiannya ada, tidak ada. Ini penyelesaiannya ada dan tunggal. Ini penyelesaiannya ada dan kelihatannya 2. Nah, itu ya, ketika ini spesifik ya, nak, di kasus sin X sama dengan M. Ya, jadi sedikit lebih banyak batasan untuk soal-soal seperti ini ya. Nah, kita lihat contoh sederhananya ya. Contoh sederhana. Barangkali ketika kita ditanya berapakah nilai X sehingga sin X-nya setengah. Nah, apa jawaban kalian? Apa jawabannya? Nilai X-nya, Pak. Ya, berapa banyak? Berapa X-nya? 2, Pak. Ada 2 kemungkinan. Ada 2, Pak. Mungkin. 2, Pak. Kenapa? Karena tidak dibatasi, Pak, ini dari X-nya, Pak. Benar sekali. Nah, perhatikan 2 pertanyaan dan contoh yang Bapak berikan.
itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, anak-anak jangan sampai terkecoh dengan pertanyaannya, ya. Jangan sampai terkecoh. Ketika dia buat pertanyaan seperti ini, tentukanlah berapa nilai X yang memenuhi sin X sama dengan setengah, maka kita katakan ya tidak hingga kemungkinan. Kenapa? Ya, karena tadi kita bilang kan bahwa fx periodik. Artinya, kalau di interval ini, di interval 0 sampai 2pi, ada sebanyak dua kemungkinan, ya, ada sebanyak dua kemungkinan. Pertanyaannya, ada berapa banyak interval yang bisa kita buat yang sama dengan itu? Ternyata untuk ya sebarang X ya, yang 0. Berarti kalau di interval 0 sampai 2X ada 2, di interval ditambahi ini. Nah, di interval 0 ditambah K lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2P tambah K juga, ya, akan ada sejumlah 2. Pertanyaannya ada berapa banyak interval yang bisa kita buat? Ya, jawabannya sangat tidak terbatas. Selalu bisa kita buat interval baru. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya sin X sama dengan setengah, lalu X diantara 0 sampai 90 derajat, maka jawabannya ada berapa? Satu. Kemungkinan, Pak. Satu, Pak. Satu kemungkinan. Ya, ini kita sebutkan ada satu kemungkinan. Ketika sinus X, oke, sama dengan setengah. Oke. Ya, sinus X sama dengan setengah. Tapi kali ini kita buat intervalnya dari 90 derajat sampai 360 derajat. Ada berapa? Ada? Ada juga, Pak. Ada Satu juga, Pak. Satu, Pak. Ada satu juga yang memenuhi. Oke. Lalu sinus X sama dengan ya setengah dari interval 270 derajat sampai 360 derajat. Ada berapa? 0, Pak. Ada, Pak. Nah, tidak ada. Ya, Ada, Pak. tidak ada. Nggak Jadi ada, Pak. penentuan batasan interval ini ya akan menentukan jawaban yang bisa kita berikan. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana menjawab yang tak berhingga ini? Nah, apakah dia tidak bisa diselesaikan? Bukan begitu juga maksudnya, ya. Dia bisa diselesaikan, tetapi jawaban kita juga haruslah dalam jawaban yang umum. Nah, contoh begini. Sewaktu kita SMP atau SD barangkali bicara himpunan, ya, kita bilang begini. Tentu kan menyajikan himpunan ini, ya, 1, 2, seperti itu ya. Seterusnya, cukup disajikan dengan satu bentuk kan. Kita tulis dia sama dengan apa? Disimpulkan dengan apa? Yang tak hingga ini banyaknya, kita simpulkan dengan apa? Bilangan asli. Kan begitu ya? Bisa. Jadi artinya, ya ini mungkin juga dijawab, bukan berarti kita bilang nggak bisa dijawab. Ya. Hanya bedanya kalau misalnya dia hanya ada satu atau tidak ada, kita bisa tuliskan himpunannya terbatas, ya. Anggotanya bisa dihitung. Tapi kalau tidak, ya kita menyatakan dalam bentuk umum. Sehingga dalam penyelesaian persamaan trigonometri,
ada disebut sebagai solusi umum, ya. Solusi umum. Nah, yang dimaksud dengan solusi umum adalah menjawab pertanyaan pertama tadi yang Bapak sebutkan. Menjawab yang tak berhingga itu apa? Bagaimana bentuknya? Ternyata ada bentuk khususnya. Kita coba lihat. Kalau seandainya ya kita balik ke sistem periodik tadi ya, bukan sistem periodik kimia ya, maksudnya karakter periodik dari fungsi sinus tadi. Kalau seandainya kita punya satu penyelesaian di sini, nah gitu ya, nah kita punya satu penyelesaian di interval ini, maka ya misalkan fx gini ya, kita mau gunakan fungsi ini ya, fx-nya sin x ya. Katakanlah sebagai contoh jika ya x1 adalah bilangan real ya yang memenuhi persamaan ya f x1 sama dengan m tadi ya. Ini kan persamaan tadi ya, persamaan trigonometri tadi ya. Paham ya kira-kira Bapak ini? Contoh kita udah tahu tadi, misalnya sinus di bayangan kita barangkali ketika dikatakan sinus X sama dengan setengah, solusi yang paling awal kita pikirkan adalah X-nya berapa. Yang paling sederhana lah, tanpa Bapak tunjukkan ini di awal. Ketika kita belajar trigonometri sebelumnya, di asosiasi, gimana bilangnya? Apa yang langsung kita tangkap, X-nya itu berapa? Sinus berapa yang setengah? Di otak kita langsung jawabnya berapa, nak? Barangkali kita menjawab kasus yang ini tadi ya, yang satu ini tadi ya, di kuadran pertama tadi. Yaitu berapa? Yang di kuadran pertama tadi berapa? 30, Pak. 30 derajat, Pak. Nah, kira-kira begitu ya. 30 derajat, Pak. Kita anggap dia itulah sebagai X1 yang kita maksudkan di sini. Nah, maka karena X1 adalah satu solusi, maka solusi umumnya apa? Mengingat sifat periodik, ya. Kalau Fx1 sama dengan ini, ya berarti Fx1 tambah K juga adalah akarnya, penyelesaiannya. Paham nggak kira-kira, nak? Nah, kalau nilai Fx1 sama dengan M, karena dia periodik, berarti X1 tambah K juga adalah M hasilnya. Ya. Di mana K itu adalah apa? K adalah periodik. Pertanyaannya, apakah periodenya selalu, ya ini pertanyaan yang lebih lanjutnya, apakah periodenya selalu adalah 2pi? Ya tergantung Fx yang kita punya. Lalu, apakah dia selalu tunggal, X1 itu selalu tunggal untuk satu periode itu? Ya, tidak juga. Bisa tidak ada sama sekali, atau bisa 1, atau bisa 2. Paham nak kira-kira konsepnya? Nah, jadi kalau X1 ini salah satu akarannya, maka kita akan punya satu solusi umum. Nah, kalau dalam periode itu ada 2 akarnya, penyelesaiannya, maka kita akan punya 2 solusi umum. Nah, berarti apa solusi umumnya? Nah, maka HP-nya adalah HP1 kita bilang ya. HP dari solusi umum, solusi pertama itu adalah himpunan X, di mana ya himpunan X1, langsung aja ya. Himpunan K ya. Himpunan gimana nulisnya? Himpunan X1 tambah K ya. Sorry. Bapak mungkin formulasinya lebih apa. Jadi himpunan penyelesaian yang pertama ini adalah himpunan
X1 plus K, di mana K bilangan bulat. Bukan bilangan real ya, bilangan bulat. Jadi bisa negatif, K ya, bukan ya, KN ya, sorry. K kali N. K kali N. Atau K kali, apa kita buat ya. Nanti N langsung dibayangkannya bilangan asli. K, T gitulah. Di mana T-nya itu bilangan bulat. Jadi kalau seandainya tadi contoh di awal kita ya, kita punya solusi X1-nya ya untuk sin X ya. Sin X sama dengan setengah ya. Untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan berapa? 2pi ya, atau 30 derajat boleh ya, boleh 360 derajat, maaf, 360 derajat. Kita katakan begini. Berarti X1-nya bisa 30 derajat tadi ya kalian bilang ya. Atau X2-nya bisa berapa? 150 derajat ya. Iya kan? Kan kita punya dua solusi ini. Maka kita punya solusi umumnya apa? X1-nya sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, oke. Karena K periodenya itu, periodenya apalah kita buat ya. Jangan K kita buat biar nggak kebingungan. Mungkin periodenya apa kita buat namanya? Periode P lah kita buat ya. Periode berarti ini boleh dibuat dari K kali P periode biar nempel di pikirannya. K itu periode. P K kali P periodenya ada 360 derajat. Nah, kira-kira gini. Koma K bilangan asli, bilangan bulat. Nah, satu lagi solusinya apa? X2 150 derajat ya. X2-nya itu adalah 150 derajat, maaf ya nak. Oke, maaf. Jaringan Bapak. Oke. 150 derajat. Ya. 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama juga, K-nya itu bilangan bulat. Oke. Kita revisi lah ini biar satu bahasa dari atas sampai ke bawah. Sebaiknya ini kita buat P aja ya. P periode ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, nak. Pak, izin mandi, Pak. Siapa yang mau mandi nih? Enggak ya? Oke. Ada pertanyaan, nak? Silakanlah. Ini hal yang baru, harusnya bertanya lah ya sebelum kalian ditanyain. Boleh kamar mandi, Pak? Oh, silakan. Oke. Enggak mandi kan? Atau Mandi, Pak. Hah? Enggak, Pak. Oh, enggak. Bagus. Iya, Pak. Oke, bagus. Ayo, ada pertanyaan enggak? Kira-kira. Gabriel ini biasanya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana Gabriel? Sering temukan ini di soal-soal kamu di fisika barangkali? Oh. Ya, bagaimana kira-kira? Febiola barangkali punya pandangan? Ada yang mau dipandang dari sini Febiola? Nah. Ya cuman ditengok-tengok aja. Apa yang kesimpulannya apa kira-kira Febiola yang kamu tangkap? Kalau begitu apa yang perlu kita lakukan ketika kita menyelesaikan persamaan trigonometri? Menurut kamu lah Febiola, dari yang Bapak sampaikan tadi di awal, apalah kira-kira yang harus kamu lakukan ketika sedang mengerjakan persamaan trigonometri sederhana seperti ini? Ya, sederhana. Ya harus semua, Pak.
cari dulu untuk kemungkinan X-nya tadi, Pak. Terus Kemungkinan X yang mana, Nak? Kemungkinan X1 dan X2. Karena kalau X... yang nengok batasan-batasannya. Mbak C, kita cari dulu apa tadi? Silakan. Silakan, Febi. Gimana bilangnya, Pak? Pertama ya harus nyari itunya, Pak. Batasan kemungkinan X-nya. Gitu ya bilangnya, Pak. Kalau dikasih pertanyaan, Sin, persamaan. Pertama, bukan dicari itu, Nak. Ditentukan dulu. Karena Iya, ditentukan. Oke, ditentukan apanya? Interval apa ini namanya? Itu yang Bapak lingkari. Itu yang pertama kali tentukan apa itu? P itu, P biola. Mirip ya, P biola. Cuman, ayo silakan P biola. Pertama, cek dulu F loh. F ya. Oh, tentukan dulu P Periode, Pak. periode. Periode. Jadi kita harus cari dulu periodenya berapa. Lalu kita tentukan berapa banyak X1, X2 itu apa namanya? Penyelesaian untuk satu periode itu. Gitu. Lalu, kalau kita ada punya satu solusi atau dua solusi dari situ, maka kita tuliskanlah solusi umumnya. Di mana solusi umumnya itu adalah X1 tambah K kali periode. Di mana K-nya itu bilangan bulat. Ini kita ganti. Ada pertanyaan, Nak? Ada 5 menit lagi untuk kalian bertanya. Ya menurut Bapak ini dasarnya. Ya kalau nanti di buku banyak rumus, ya silakan dihafal rumusnya. Kalau Bapak sendiri sangat jarang menghafal rumus itu. Apa yang Bapak kerjakan pada umumnya, breakdown-nya begini. Cek dulu periodenya berapa, lalu tentukan di antara itu berapa banyak solusinya, maka kita buatlah generasi umum, bentuk umum gitu. Dan tentukanlah bentuk umumnya. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kalau tidak ada masih pertanyaan, Nak? Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Kan tadi Pak yang di bawah itu, Pak, bahwa tadi X2-nya 150 derajat, Pak. Bukannya kalau misalkan sin 150 derajat itu minus, Pak? Positif loh, Nak. Abang sayang tanda cinta. Sin kan positif di koran 2. Ya kan? Kalau Bapak nggak ngitung sebenarnya 150, tapi kalau kalian bilang 30 adalah solusi, berarti 180 kurang 30, ya pasti solusi. 100, iya kan, betul kan? Karena sin itu pakai identitas ya. Sin theta sama dengan sin 180 derajat kurang theta, itu kan? Sama itu kan? Yang negatif di koran. Berarti nanti Pak, kalau 150 tambah 360 bisa aja kan Pak? Hah? Yang 150 ditambah 360 bisa aja kan Pak? Inilah itu. Inilah dia. Di solusi umum ini. Oke, Pak. Nah, jadi boleh aja kalian pakai interval yang lain barangkali ya, tapi pada umumnya kita kan berusaha mencari di interval itu. Jadi kalau sin 30 itu berarti ya kita cek di situ ya tadi ya. Kalau positif berarti di berapa X1, X2-nya. Nah, sebenarnya nanti kalau di buku ada bentuk umum. Cuman kan
pikiran Bapak itu adalah mengingat trigonometri itu beberapa anak menganggap sulit, maka ini penting. Membuat ini penting, make sense. Jadi sebenarnya tanpa ngapal rumus, bisa tetap ngerjain persamaan trigonometri. Apa stepnya? Step pertama, cek dulu periodenya berapa. Step 2, tentukan berapa banyak penyelesaian di situ, di dalam satu periode itu. Kalau kemungkinannya hanya bisa 0, 1, atau 2. Kalau 2, maka seperti itu. Kalau 1, seperti itu. Jadi hanya itulah sebenarnya cara penyelesaiannya. Nah, persoalannya buku kok ngasih berbeda. Nah, buku kan membuat praktis. Harapannya kan, tapi Bapak mengharapkan kalian belajar yang tidak praktis ini supaya apa? Ketika ketemu soal yang tidak rutin, tetap bisa menjawab. Hati-hati ya tadi ya, masalah tanda itu berarti harus ada perbaikan konsep lagi. Nanti kalau sempat Bapak akan coba ulang lagi terkait perbaikan konsep ke sana. Barangkali itu aja, Nak. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih buat atensinya. Ya. Silakan istirahat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak, makasih Pak. Terima kasih, Pak.